Satu yang tak bisa lepas, percayalah. Waduh, Gue ngambil yang udah Beltik yang ke akhir atas ya. tuh. Iya. Itu by the way gue suka Aduh, banget loh ini tuh. yang si Reza nembak itu ya, nembak yang tinggi-tinggi itu. Padahal dia punya suara, Parah. dia punya suara yang cenderung rendah untuk cewek menurut gue ya. Tapi dia bisa di lagu itu bisa sampai setinggi itu. Wow. Dan karakter suaranya gitu loh, yang ciri khas banget, yang serak-serak basahnya itu. Tuh. Terus powernya, gila sih, jujur aja. Iya. Ini gue tahu dia tuh sebenarnya dari nyokap suka Ya, dengerin gitu kan lagu-lagunya dari ini gue semua SD. referensi Melo dari nyokap semua deh. Iya sih, Jangan-jangan. mostly jangan-jangan nyokap gue yang melo. Wah, Oke. CLBK, cinta Iya. lama bersemi, Iya. kampret. Kembali, Iya. cinta lama bersemi kembali. Berbunga Walaupun kembali. sesungguhnya ngambil tema ini tuh sebenarnya agak ada perdebatan sedikit tadi. Tapi kalau cinta lama bersemi kembali kan sama aja kayak The One That Got Away dong. Ya, yang pernah kita bahas di episode sebelumnya ya. Setuju, memang benar. Tapi The One That Got Away itu adalah hasil akhir. Jadi kalau Hasil kalau akhir. ketika Jadi, sudah ketika sudah bertahun-tahun, sudah lama jalan itu secara lama, terus lu kembali ke situ lagi, ke situ lagi, itu jadilah baru dia ketahuan lu the one jadilah that The got One away. That Got Away. Oh, I get it. Tapi kalau CLBK itu lebih ke prosesnya. Jadi saat itunya. Jadi kayak pas lu misalkan lagi merasa resah gitu, atau enggak lu dulu sempat suka sama dia terus udah enggak tiba-tiba suka lagi. Itu prosesnya di timeline itu. Oh. Itu CLBK. Oke, jadi sebuah proses Gitu. dimana lo mengulang kembali memori di masa lalu, kemudian bersemi kembali. Betul begitu? Jadi betul. Jadi itu sebuah proses Betul, ya. betul. Menurut lo itu sebuah proses adanya apa sih, gue mau bilang rekonstruksi tapi kayak ini banget ya, kayak formal banget. Rekonstruksi sebuah cinta masa lalu yang kembali hadir. Asik. Gitu. Iya. Nah, Ya, by the itulah. way. Itu dia CLBK. Wah. Dengar nggak? Dengar banget. Perasaan kenapa sih setiap kita podcast selalu ditemani petir-petir di tempat lo? Iya, karena dia tahu kita lagi membahas sesuatu yang melo dan mungkin pas untuk diberikan backsound seperti itu aja. Jadi ditemenin gitu. Alam menyertai melo kita ya. Iya, bahkan alam pun mengamini kemeloan kita. Waduh. Oke, lanjut. Menurut lu gimana nih tentang lagunya nih, As? Iya. Jadi ini adalah satu lagu tipikal tahun 90-an ya, yang nggak mungkin 90s kid nggak tahu, ya nggak? Dan nggak mungkin orang tua kita nggak tahu juga. Banget. Dan yang gue bilang tipikal 90s itu adalah karena kalau lo denger dia chordnya itu banyak berubah ke mana-mana, sama kayak tipikal lagunya Chrisye, Kahitna mungkin. Kahitna kan 90s bukan sih, tapi ya pokoknya tipikal yang David Foster misalnya, yang dimana tuh chord lagu itu nggak bisa dengan cuma 4-5 chord gitu, chordnya banyak banget. Dan dia kayak, ya memang di zaman itu gue sukanya gitu ya, gue suka musik yang chord-chordnya banyak gitu, melodinya kemana-mana, chordnya kemana-mana gitu. Kalau lo bandingin sama sekarang kan banyak lagu yang sederhana dan repetitif gitu. Nah kalau lagu yang ini tuh sekali denger, oh ya ini lagu tipikal 90s. Dan gue suka kalau versinya Reza ini kan si refnya diulang-ulang terus tuh,
Dan itu yang bikin menurut gue orang tuh kayak nggak mungkin nggak tahu sih sama apa lagu ini, at least di bagian situnya doang. Satu yang pasti nggak ada yang nggak tahu. Ya nggak sih? Iya sih, banget banget. Tapi Iya. kalaupun lu nonton gitu ya di YouTube ya, Reza yang live gitu, Mhm. semua nyanyi semua Iya sing dong. along. Iya pasti. Pasti Ya, itu bisa jadi sebuah tips tuh, gimana cara membuat lagu yang populer. Yoi, ya nggak tuh? bisa banget. dilihat dari Reza Artamevia, salah satu contoh, one of the best Indonesian singer ya, female Indonesian. Iya. Yang menurut gue tuh fenomenal, fenomenal. Sangat, ini keren banget sih jujur. Terus Dan kalau nggak salah lu liriknya, juga ini ya, lu juga rekomend versi lain kan, versi Andin. Gue baru yoi, denger hari ini itu sih. favorit gue. Iya itu Itu favorit lo ya. favorit gue. Itu favorit Setelah gue. gue denger juga by the way dia mirip sih sama Reza, maksudnya pembawaannya. Cuman dia nambahin stringsnya paling ya, jadi kesan lebih akustik gitu. Dan menurut gue lebih dramatis sih jadinya. Dan how to pembawaan Andin kan memang ya pasti berbeda dong, maksudnya Benar. sama si penyanyi aslinya, tapi nggak menghilangkan message dari lagu itu. Dan Ya. seperti yang kemarin gue pernah bilang, pilunya tetap ke bawah, tapi ini pilunya Andin gitu. Pilunya Andin. Jadi pilunya versi Andin ini seperti ini nih. Terus Ya, ini udah gitu. pilunya Reza Artamevia seperti ini nih. Dari Gue paling suka versinya Andin sih. mungkin dari karakter suara mereka juga emang basically beda gitu. Jadi sama-sama pilu tapi pilu yang beda gitu ya. Karena si Andin mungkin di situ suaranya lebih nggak seberat Reza kan, dan lebih seret kan Andin, lebih seret nggak sih? Menurut gue agak Andin sih. lebih agak lebih clean nggak sih? Iya sih daripada Reza ya. Karena dia agak lebih rendah juga gitu. Ya tapi anyway gue suka sih dua-duanya. Kalau Reza kan lebih serak basahnya tuh yang ku simpan kayak gitu. Nggak ada yang gitu juga sih. Iya sih, benar. Anyway gue suka dua-duanya. Karena emang lagunya udah bagus. Jadi gimana dong? Emang udah bagus. Kita nggak bisa jawabkan lagi dan pasti enak. Iya benar. Ngomong soal liriknya tadi gimana San? Nih, kalau tentang liriknya tuh, yang gue denger ya, ini tuh kayak ya seperti orang CLBK pada umumnya, cuman di sini sudut pandangnya dia kembali lagi suka sama orang itu, tapi orang itu udah punya pasangan. Terus ngerasa kayak, dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku, gitu tuh. Lu kayak sedang merundung sendiri, gitu, ngawang-ngawang sendiri, benar-benar ya dari kejauhan. Dari visualisasi lo tuh bener-bener ya membuat lirik. Maksud gue membuat lirik yang tadinya gue nggak pikir sampai segitunya karena lo bilang melihat dia. Oh oke, gue jadi ke bawah bapak. Tapi bener di bagian di bagian itu emang kayak mengisyaratkan banget si penyanyi itu lagi sendiri. Jadi gimana ya, awal-awal kan ngomongin CLBK ngomongin sedia, terus tapi ujungnya dia ngomong perasaan yang lama ini menyentuh sendiriku. Kayak dia pengen ngasih tahu, gue lagi sendiri tahu gitu. dan dia tuh nggak apa ya, dan dia akhirnya menampakkan kerapuhannya dia gitu, perasaan yang lemah, jiwa yang luka, perasaan yang lemah gitu. Ini menyentuh sendiriku, ya nggak sih? Jadi banget. Awalnya dia ngomongin cinta di masa yang lalu gitu, tak mudah terlupa saat kau masih di sini hingga saat kau dengannya. Wah, saat kau dengannya agak-agak selingkuh juga ya nih kayak by the way. Terus habis itu ketemu kau kembali untuk bersamaku. Entah sengaja atau nggak sengaja ya gitu. Tapi habis itu dia bilang, kalau kembali jiwa yang luka ya, dia nggak jelasin luka kenapa, cuman apa ya, habis itu dia bilang bahwa perasaan yang lemah ini, jadi dia tuh sebenarnya rapuh gitu.
sebenarnya rapuh dan sendiri. Yang gue itu ya highlight dari dari keseluruhan refnya itu, kayak wow, dia lagi memperlihatkan bahwa dia itu rapuh dan sendiri. Oh, Oh. tidak bisa. Tidak bisa. Tapi sebenarnya balik ke yang tadi yang lo tanyakan. Kalau tadi bawalah kembali jiwa yang luka. Menurut gue, ini menurut gue ya, subjektif gue, menunjukkan kalau jiwa ini pernah terluka sama elu. Gitu. Jadi ya? mau bawalah kembali. Ini udah sempat luka, tapi bawa aja lagi. Gitu. Oh, kalau gue ngeliatnya karena lukanya belum tentu karena dia. Apa enggak? Apa kalau di dalam konteks ini lukanya pasti karena si orang ini kali ya? I don't know. Menurut kalau dari subjektif gue ya memang seperti itu, karena kan yang tak bisa lepas dari dia gitu loh, dari si objek manusia ini ibaratnya. Benar. Gue tidak bisa lepas dari dia, dan hanya dia yang mampu mencuri hatiku gitu. Dan kalau kayak gini berarti tandanya kan sudah pernah menjalin kan. Iya. Dan mungkin luka karena putus buktinya gitu. Dan bawalah kembali jiwa yang luka. Gue udah pernah luka nih sama lu, udah dulu pernah menjalani hubungan bersama-sama, tapi bawa aja kembali deh gitu. Karena kan tidak mungkin menjelaskan ini luka sama orang lain lagi gitu. Karena di sini konteksnya bener-bener center of attention-nya itu cuma sama satu orang ini gitu. Iya sih. Ya udah. Benar. Menurut gue sih seperti itu, tapi mungkin ada sudut pandang lain. Mellow people punya versi sudut pandang yang lain biar menambah kemelauan kita pada hari ini. Dan visualisasi dari Sandi yang mungkin menambah kemewahan, ditambah background tambah saya petir-petir dari sudut kota Bandung. Cinere aman Cinere. Itu iya anyway ya apa, gue nggak tahu kenapa hari ini gue lagi agak negatif ya, cuman apa ya, gue ngeliat lagu ini yang gue highlight adalah itu perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku gitu. Apa ya San, kayak dia sebenarnya pengen curhat, dia lagi sendiri aja gitu. Gue apa sih? Menurut gue sendirinya itu ya coba lu dulu. Dan iya, dan apa namanya, ya menurut gue ketika lo lagi sendiri dan ketika lo memiliki perasaan yang lemah, lo tuh mudah untuk keinget masa-masa yang lalu, yang apa namanya, yang sebenarnya lo inginkan tapi lo nggak bisa dapet gitu ya. Habis itu lo berangan-angan. Ini mirip pembahasan kita The One That Got Away ya, cuma maksudnya ketika lo itu perasaan lo lemah dan sendiri gitu, mungkin habis itu dia kebayang dengan cinta lamanya dia gitu, yang entah kenapa mungkin habis itu dia berpikir gue temuin dia lagi gitu. Temui kau pun kembali gitu menurut gue. Tapi kalau menurut gue kan tadi ada center yang lu bilang sendiri. Ini menurut gue sendirinya ini menandakan kalau dia jadi merasa kesepian karena orang yang diharapkan tidak kesepian karena tidak adanya dia. Jadi feelingsnya nggak saling sama gitu ya, nggak mutual gitu ya, nggak ketemu feelingsnya. Jadi kayak gini, dia merasa kesepian karena orang yang dia harapkan itu tidak merasa kesepian karena ada dia. Tidak merasa kesepian karena tidak ada dia. Jadi nggak ada si orang yang berharap ini pun dia juga nggak ngerasa kesepian. Itu yang membuat si penyanyi ini, si yang ingin menyampaikan pesan dengan karya ini, itu merasa kesepian. Benar. Jadi ibaratnya harapan tidak berbalas. Benar nggak sih? Banget tak berbalas. Iya. Itu sakit sih.
sakit kayak banget sih. Dan apalagi kalau ah, apa namanya, lagu ini di apa namanya, dilambangkan dengan Reza, dengan Andin sebagai penyanyinya ya. Maksud gue itu hmm, akan sangat relate karena mereka wanita gitu. Wanita emang punya perasaan yang lebih lemah kan in general gitu. hmm, Dan gue sedih banget sih kalau misalnya seorang wanita harus mengalami hal yang kayak gini, tapi dia nggak apa namanya, dia nggak malu untuk mengutarakan, iya gue rapuh emang gitu, gue rapuh dan gue sendiri gitu. Itu it's a very brave statement, menurut gue ya. kalau Jadi maksudnya di balik kesedihannya dia dengan CLBK-nya dia gitu, tapi dia tuh mengakui kalau ya perasaan yang lemah ini ya emang membuat gue jadi sendiri gitu. Oke, ini lo gimana? kalau dari gue pribadi, Hmm. menurut gue wanita tuh lebih kuat sebenarnya daripada pria. Oh, Menurut gue, masa? karena Oke. oke lah misalkan secara fisik, Hmm. cowok punya hormon testosteron yang dimana kalau dia nge-build muscle-nya, nge-build ototnya bisa Hmm. jauh lebih Hmm. besar. Cewek, Hmm. cewek kan dia nggak ada hormon testosteron, ada mungkin sedikit Hmm. ya. Makanya kalaupun yang testosteronnya cewek berlebih tuh kadang ada cewek yang agak ada kumisnya dikit gitu biasanya, atau nggak bulu Oh. tangannya lebih lebat gitu. Hmm. Itu karena ada hormon testosteronnya. Nah, Hmm. wanita kalau angkat beban berat Hmm. maksudnya untuk main otot gitu, dia nggak bakal Hmm. bisa sebesar kayak cowok, nggak bakal Hmm. sebengkak itu gitu, karena memang hormon itu sedikit gitu. Tapi dalam artian, walaupun cowok punya itu, tapi Hmm. cowok itu tidak bisa mengandung seperti wanita, Hmm. karena tubuh wanita itu mungkin mahakarya yang maha kuasa memang sudah dibuild Iya. seperti itu, dan bisa Hmm. untuk melahirkan tulang-tulangnya ada yang berbeda gitu. Itu gue baca di Hmm. waktu itu ilmuwan gitu. Kalau kalau itu Hmm. terjadi pada pria, pria mati, pria langsung mati, nggak bisa dia. Tubuh cowok tuh tidak didesain untuk seperti itu gitu. Dan cewek mengandung 9 bulan bawa anak seperti itu apalagi kalau bukan kuat. Dan Oh. sensitivitas wanita terhadap perasaannya itu tidak bisa dilambangkan dari lemah atau kuatnya dia. Menurut gue itu hal yang ekspresif aja. Secara fisik maksudnya, tadi yang menurut lo Ya, lemah secara kuat secara fisik. secara fisik, secara perasaan gitu. Ya memang wanita lebih sensitif, tapi bukan berarti wanita itu lemah. Oh. Cewek nangis terlihat lemah, tapi bukan berarti dia lemah. Iya nggak? Iya. Nangisnya seseorang kan tidak diidentifikasi kalau dia itu lemah. Iya sih. Itu stereotip Oke. orang-orang itu pasti. Iya. Cowok yang mungkin ada yang cowok gengsi gitu nggak mau ngomong, tapi sebenarnya dia kalau disenggol dikit hancurnya, Bocor ya. rapuhnya bukan main gitu, bocor gila gitu. Cuman mungkin gengsi, tapi kan bocornya mungkin sendiri gitu atau Iya. gimana gitu. Oke. Tidak Mungkin bisa menjadi sebuah tolak ukur kan. Mungkin maksud gue mungkin ya cewek itu lebih ekspresif terhadap kerapuhannya dia gitu kali ya. Jadilah di lagu ini ketika ada sebuah ekspresi kerapuhan itu tuh gue sangat suka aja, karena perempuan nggak apa namanya, lebih gampang untuk mengekspresikan kalau dia tuh rapuh dia sendiri, dia tuh lebih jujur gitu. Dan itu sebuah hal yang susah loh untuk diakuin kadang-kadang ya. Susah mengakui ekspresi seseorang, untuk mengekspresikan sesuatu tuh apalagi yang butuh kemampuan isunya khusus menurutku. sesensitif kesendirian gitu kan. Banget. Itu tidak mudah. Banyak loh beberapa orang yang gue kenal itu dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan dan apa yang dia mau, dan dia merasa kewalahan dengan itu. Dan menurut gue terutama wanita ya, ketika dia bisa ekspresif tentang sesuatu gitu, ya cowok juga sih sebenarnya, itu menurut gue sesuatu hal yang sangat secara nggak langsung bakat sih menurut gue, kayak suatu hal yang patut disyukuri gitu. Tapi balik lagi, ekspresifnya seseorang itu belum tentu narsistik juga gitu loh.
Tapi kalau narsistik ya agak too much kayaknya gitu. benar. Ya kan? Iya. Dua hal yang berbeda. Ya itu sih kalau menurut sudut pandang gue ada sedikit garis bawah gitu di sendiriku dan perasaan yang lemah itu menurut gue. Jadi gimana di balik CLBK-nya itu ada sebenarnya ada jiwa yang rapuh gitu. Tapi Kesendirian. dan kesendirian itu. Tapi balik di bridge-nya itu ada lirik gini San. Meski hatiku mengerti. Ya gitu kan. Apa? Ku coba untuk melawan angkuhnya hasrat hati. Jadi sebenarnya dia tuh nyadar kalau it's something not right gitu. Ku coba untuk melawan angkuhnya hasrat hatinya dia yang menginginkan orang lain yang sudah di sisi yang lain. Ini bener, ini gue jadi relate yang kata lo tadi pertama. Emang ini adalah sebuah proses dimana lo harus melalui proses bersemi kembali yang bisa berujung baik, bisa berujung tidak baik. Ya kalau tidak baik ya jadi masih belum tahu nih hasilnya. Kalau iya gitu, kalau misalnya baik mungkin dia jadi the one that got away, atau bisa juga jadi kekasih lo nanti di masa depan, nggak ada yang tahu gitu ya kan. Kalau tidak baik kan lo jadinya episode yang keberapa San kemarin, selingkuh ya. Waduh, episode 5 lagu berselingkuh. Iya gitu. Jadi maksud gue iya, baik lagi adanya angkuhnya hasrat hati itu harus hati-hati sekali gitu. Terutama di saat di saat kondisi lo lagi lemah dan sendiri. Jadi menurut gue itu sih mungkin gue jadi ngelihatnya wah ini proses yang sangat-sangat hati-hati ya. Karena gini, gue sangat yakin ketika kita merasa sendiri itu kan akan jadi gini, sendirian sama sendiri beda kan ya. Jadi gue selalu yakin San, kalau misalnya saat kita merasa sendirian, bukan sendirian as in sendiri gitu, tapi kesepian gitu, lonely ya, kita tuh cenderung ingin segala sesuatu tuh memperhatikan kita, everything centers on us gitu. Jadi kita sering ngasihanin diri sendiri dan berharap ada nih orang lain yang mau ngertiin kita, nyayangin kita gitu. Jadi karena gue kayak pernah ngalamin sendiri ya, maksudnya ketika gue merasa nggak ada yang bisa nemenin, nggak ada yang kayak yang ngertiin gue gitu, gue kayak kebutuhan afeksinya tuh lebih gede banget. Dan menurut gue mungkin itu yang kejadian di lagu ini. Jadi mungkin ya dari perasaan yang lemah dan dia kesendiriannya dia, loneliness-nya ya, dia jadi membuka memori yang lama ya. Kita juga udah pernah jelasin, membuka memori yang lama. Dia kayak berharap si orang itu masih bisa ngertiin gue nggak ya sekarang. Kayak dia tuh berharap, aduh gue lagi sendirian nih, gue pengen deket sama orang itu lagi. Jadi apa ya, men-trigger sesuatu hal yang sebenarnya not good ya nggak sih, cuman karena lo ngerasa lo lonely. Iya, lo lonely gitu, lo butuh kasih sayang yang lebih aja gitu. Padahal ya dia sekarang udah dengannya gitu ya nggak, di situ kan ada hingga saat kau dengannya gitu. Jadi ya sedih sih, tapi intinya adalah di loneliness itu menurut gue. Karena ketika ya itu tadi, ketika lo lonely akan sangat mudah lo untuk blame gitu loh, ngeblame sekitar lo yang kayaknya nggak sesuai dengan yang lo jalanin. Terus selama ini itu udah berjalan karena keputusan lo sendiri mungkin ya nggak, lo putus dengan dia gitu, dia dengan orang lain sekarang gitu ya. Itu makanya dia akuin angkuhnya hasrat hati gitu. Jadi sebenarnya kayak problematika ya si CLBK itu ya muncul karena lo kesendirian, lo kesepian gitu. Bisa jadi nggak sih? Iya, perspektif dari gue banget.
Karena orang kadang salah mengartikan arti sendiri berarti kesepian, padahal nggak juga. Ada emang orang yang suka sendiri tapi tidak kesepian. Betul. Tapi ada yang dia selalu rame-rame, senang di keramaian sama teman-teman yang bergerombol, tapi dia merasa kesepian. Itu Iya. salah satu contoh yang sangat menggambarkan perbedaan. Kalau sendiri tuh belum tentu kesepian, Betul. tapi rame-rame pun juga belum tentu happy gitu. Makanya. Dan apa? By the way gue jadi Iya. Lo aja deh. siapa? Oh gue ya. By the way gue jadi inget dulu tuh adalah momen-momen gue dark years, waduh, waktu-waktu kegelapan gue gitu. Dark Dimana- Ages. dark age ya, dark ages. Terus. Dimana waktu itu momen dimana semua teman gue tuh lagi sibuk. Semuanya lagi sibuk dengan kehidupan barunya, teman-teman barunya, lingkungan baru. Terus sedangkan gue yang saat itu memutuskan untuk jalan di musik gitu, yang dimana keluarga gue dan gue dari dulu nggak pernah ada yang namanya link atau mungkin relasi di dunia musik, permusikan gitu loh. Ya adalah cuman nggak yang gimana banget, maksudnya in a professional way gitu loh. Maksudnya secara sekolah musik yang proper lalala, temen gue tuh nggak ada saat itu. Jadi gue berusaha untuk nyari sendiri dan gue akhirnya ketemu sekolah di Farabi saat itu, Farabi dan Mawangsa. Tapi kan kalau Farabi kan ya sistemnya seperti les juga, datang seminggu sekali, terus ada kelas teori itu sebulan sekali, lalala gitu-gitu kan. Terus datang ada kelas ngejam, ada kelas ensemble gitu-gitu. Tapi kan nggak selamanya selalu ada. Jadi kemungkinan lo menghabiskan waktu untuk kesana gitu itu cuma paling seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu. Dan itu pun di sana juga lu paling berhadapannya sama guru lu, terus belum tentu lu ketemu teman yang dalam satu kelas gitu loh. Karena gue basically introvert, karena gue basically extrovert, jadi gue ngerasa kayak butuh sharing sama seseorang, gue butuh ngobrol gitu. Walaupun gue bukan orang yang mudah untuk bisa basa-basi gitu ya sama seseorang gitu. Tapi gue butuh sosialisasi gitu. Nah di situ gue merasa hari-hari dimana gue tuh merasa kesepian karena ya nggak ada yang bisa gue ajak ngobrol, semuanya pada sibuk juga. Teman-teman sekolah gue dulu, teman-teman gue yang lama, dan gue kan juga bukan tipikal orang yang suka nongkrong gitu kan. Jadinya ya gue banyak menghabiskan waktu di rumah, ya paling end up-nya latihan, nonton, lalala gitu. Tapi merasa tidak ada yang menggendong gue untuk ini gitu. Terus satu momen pas gue lagi kesepian itu, gue lagi belajar sama guru gue, saksofonis, namanya Om Arif Setiadi. Nah, Om Arif Setiadi ini dia setiap Sabtu itu kayak reguler main di cafe gitu, tempat makan, namanya Key Smokehouse di Senopati. Itu sekarang sih udah nggak ada tempatnya ya, udah diganti jadi apa gitu. Udah lama, dari 2016 kayak apa, 17 gitu udah lama. Gue dulu karena ya merasa kayak gitu lonely, dan gue juga pengen nyari ilmu ke sana. Ya udah gue datang setiap minggu, gue datang ke Key Smoke di mana Om Arif main, gue datang. Kenal sama pemain piano Mas Nial Juliarso, pemain bass, Om Jeffrey Tahalele, sama pemain gitar jazz legend namanya Ola Patiselano. Terus semua musisi di situ senior semua gitu. Satu momen gue lagi not feeling good gitu, maksudnya lagi ngerasa sangat biru sekali gitu. Biru. Terus ya feeling blue banget. Terus abis itu ya tadi gue potong sebentar karena ada azan kan nggak enak kalau ngomong. Jadi gue tiap minggu kesana dengerin mereka main,
terus sambil belajar dengerin ya how to they playing gitu. Terus ada satu momen dimana gue kayak denger salah satu karya gitu, salah satu lagu yang gue suka banget nih lagunya. Cuman kan kalau jazz instrumental kan gitu ya, pasti kita nggak ketahuan kan ini apa, end up-nya paling di liriknya seperti apa gitu ya. Cuma pas saat itu gue dengernya itu kayak ada pilu gitu di guenya gitu, kayak ini gue suka banget nih melo-melo yang seperti ini gitu kan. Ini apa nih jadi lagunya gitu. Terus gue berusaha untuk kayak ini kayaknya lagu jazz standard deh, tapi kayaknya bukan gitu. Jadi saat itu dimainin sama Paula Battiselano, terus sama Om Arif main saxophone gitu, main melodinya. Terus habis itu pas sudah selesai main gitu, gue samperin kan, itu lagunya apa Om gitu. Kata Om Arif, itu lagu karyanya Om Olo sendiri gitu, karya-karyanya dia gitu. Judulnya apa Om? Sumpah aku suka banget, enak banget gitu. Judulnya Lonely But Not Alone. Gue langsung kayak nyes. Pas banget itu, lagi ya. Gue kayak langsung, ya mungkin karena perasaannya relate kali ya, jadinya kayak aduh gitu kan. Jadi langsung kena pas gitu. Yang hebat, bukan hebat lagi sih, ini memang orang udah pada legend-legend juga gitu. Tapi yang sangat menakjubkan dari itu tuh, ini lagu instrumental lu nggak tahu liriknya, meaningnya dengan musik universal, musik yang dimainkan dengan instrumental kan universal message-nya. Jadi lu dapat mengartikan apa aja gitu sesuai gimana pendengarnya. Tapi ini bisa tepat dan sama dengan gitu. yang lo rasain waktu itu ya. Gila. Sampai detik ini pun mungkin gue masih inget momennya, rasanya hangatnya di Q Smokehouse gitu, yang lampunya agak warm gitu. Terus nuansa mereka main musik jazz. Itu nggak bisa dibeli sih, momen berharga seperti itu. Banget pasti. Terus tahun 2017 apa 18 gitu, kayaknya 18 awal gitu ya, apa 17. Ada konser di Amerika, kebetulan guru gue saat itu Mas Tio Alibasya lagi main di sana. Ada konser di Amerika namanya 3 generasi. Gue nonton gitaris. Ada lu ya? Gue nonton. Gue juga. Emang kita ketemu nggak sih? Ketemu lah. Oh iya, kita ketemu ya. Gue lupa. Gue juga nonton kan. Gue di situ. Gue sama Gerda, temen gue yang gitaris itu, mau ketemu Mas Tio. Dan kebetulan generasi yang paling pertamanya itu Om Ole Battiselano. Habis itu kedua Tom Pati ya. Om Topati yang tengah, habis itu Mas Tio yang generasi ketiganya itu ceritanya. Di situ gue duduk sama Gerda gitu kan. Mas Tio main, Topati main, Mas Om Ole gitu. Gue ngomong sama Gerda, gue berharap banget semoga Om Ole bawain lagu yang itu, Lonely But Not Alone. Terus kan Paula orangnya emang agak pendiam gitu. Tiba-tiba dia megang mic gitu, terus dia ngomong, saya membuat salah satu karya saya, mungkin kalian juga mungkin pernah merasakan, dia bilang kayak gitu, yaitu Lonely But Not Alone. Gua merinding duar pas lagi dimainin. Gue tuh kayak menitiskan air mata gitu loh, kayak wah, momen Kismuk tuh langsung ketarik lagi. Sedangkan Kismuk tuh 2015 gitu ya. Iya, sekitar 3 tahunan gitu. Set ketarik lagi ke situ lagi gitu. Saat itu gue ngerasain seperti apa, lagi kondisi seperti apa, gue gimana gitu, itu ketarik lagi gitu. Dan itu tuh gila sih, precious moment banget gitu. Dan memang kesepian itu bukan suatu hal yang bisa dijadikan bercandaan menurut gue, karena emang dampaknya tuh emang nggak enak banget gitu. Benar banget, gue setuju. Gila sih, tuh gila sih.
Jadi tuh alone but not lonely atau lonely but not alone? Lonely but not alone. Kalau alone Berarti but not lonely kan berarti ya gue sendiri nggak apa-apa. Kalau oh ini iya, berarti gue nggak sedih ya? Oh ya benar-benar. kalau lonely but not alone berarti gue sedang di keramaian, santai, tapi gue kesepian. Benar. Gila. Gitu. Itu Gue jadi kalau pengen tentang denger lagunya. loneliness. Ada kok di Facebook kayak Amerika. Oke. Mungkin itu bisa jadi playlist teman-teman juga ya. Yo, Mellow people. Nah, by the way, gue mau sharing mellow fact. deng 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 deng. Kita belum ada Oke. bumpernya nih Melofek. Waktu itu sempat bikin cuman fail. Saya tidak tahu itu dari mana. Nanti Itu gue bikin lagi ya. bikin sendiri kan? Iya cuman waktu itu. kayak iya terus hilang gitu kan, terus gue nggak tahu itu apa gitu. Oh, Maksudnya hilang lu gue nggak bikinnya save? seperti apa? Nggak di save. Tidak. Iya. Dan kalaupun mau gue ambil dari yang episode kemarin kan kecampur, jadinya tidak natural dong. Nanti saya bikin lagi aja. Oke, Melofeknya apa As? Nah, kan emang sebenarnya tadi kita ngebahas soal loneliness nih. Gue ada sedikit literatur yang gue baca gitu. Ketika lo kesepian, ini gue ngomongnya kesendirian sih maksudnya, tapi mungkin lonely gitu. Ketika lo lonely, lo itu akan lebih awas, lebih kayak lebih alert gitu terhadap ancaman social threat. Jadi apa yang membuat lo akan semakin kecewa gitu, pasti nggak sih? Kayak kita akan sangat hati-hati dan super sensitif terhadap dunia luar, karena kita sendiri itu juga udah sangat negatif terhadap dunia luar, kita negatif ke diri sendiri, dan yang jadi fokus kita tuh cuman gimana kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri supaya nggak makin terluka gitu. Jadi itu super hati-hati banget ketika lo merasa lonely gitu. Akan sangat banyak mungkin ya hal-hal yang bisa keingetan di benak lo gitu, baik itu tadi mungkin ya CLBK gitu, yang bisa berujung pada lo menghancurkan relationship orang lain ya. Kayak gitu. Jadi karena kita itu secara psikologis lo akan fokus menyelamatkan perasaan lo sendiri gitu ya, dan ini tergambar banget kan di lagu ini, dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku ya gitu. Nah terus yang kedua, rasa kesepian lo, terutama kalau misalnya lo tidak puas dengan hubungan lo saat ini, atau mungkin lo masih single lo sendiri gitu ya, akan membuat orang itu mencari kepuasan tuh di luar hubungannya dia saat ini, dan itu jadi bibit-bibit ya, you know. Jadi sangat hati-hati, maksudnya gue setuju banget yang lo bilang, loneliness itu bukan isu yang patut diremehkan gitu lah, Allah gitu. Tapi itu banyak banyak ujungnya gitu, karena sangat rumit banget permasalahan yang bisa lo alami ketika lo merasa lonely gitu, even you're not alone gitu. Iya, benar. Mungkin banyak orang juga kan salah mengartikan hal seperti ini, padahal itu kesepian adalah pemicu utamanya mental anxiety itu membesar gitu ya. Betul. Walaupun tetap kalau mau ada pengetahuan lebih lanjut kalau lo ada anxiety disorder, mental illness seperti apa, tetap lo harus lari ke ahlinya, jangan self diagnose, nanti enak nggak bakal baik. Tapi benar, kesepian itu mungkin banyak orang tidak merasakan kesepian tuh kayak suatu hal yang kayak lucu-lucuan, karena gue pun pernah, gue ingat dulu gue pernah diginin sama temen gue, karena dulu 2013-14 itulah, gue diginin kayak gue kayak kenalin ini gitu kan, kenalin cewek ini kan, suka gitu kan. Terus gue kayak cukup sering gue di blame kayak, udah lah apaan sih lo, kesepian banget sih lo jadi orang, dasar laki kesepian gitu. Ya Allah, jahat banget.
Iya jujur, cuman mungkin saat itu konteksnya bercanda gitu ya, cuman hal Mm-mm. itu menurut gue bukan suatu hal yang Bisa dapat lo dibercandain. lontarkan. Mm. Iya dibercandain karena emang end Mm. up-nya tuh nggak enak banget. Dan Bener. siapa yang tahu perasaan seseorang, siapa yang tahu Iya. isi hati seseorang kalau sebenarnya dia itu beneran kesepian gitu. Iya ya. Gitu. Dan ternyata Benar-benar. itu jadi bumerang untuk gue sendiri. Mm. Ternyata gue jadi beneran kesepian gitu, walaupun gue nggak sepenuhnya menyalahkan dia kayak Iya. gara-gara lu nih, enggak juga gitu. Emang gue juga pun ada di situasi yang tidak mendukung juga untuk itu gitu. Nah, yang kayak gitu kan nggak semua orang bisa nyadar gitu loh. Maksudnya mungkin apa orang orang selingkuh atau orang CLBK gitu. Ya dia balik lagi tadi fokus mau nyelamatin perasaannya dia sendiri aja gitu loh. Jadi apa dia mungkin nggak bisa stand dengan kesendiriannya dia kayak gitu. Seperti itulah. Hari ini gue negatif banget ya. Enggak juga. Tapi ya kembali lagi ada baiknya kita juga menjaga ucapan kita gitu loh ke orang lain kan, nggak ada yang tahu juga kan. Ya benar-benar. Oh ya, by the way seperti biasa nih kita ada teaser tentang lagu ini. Saya dengar, oke? Yuk. So, dan perasaan Ya yang itu benar-benar lemah ini satu yang tak bisa tidak lepas. bisa lepas dari memori 90s kids, suaranya Reza dan lagunya Reza Dan pianonya Asti. Waduh. aduh Menambah gimana? kesendirian ini. Aduh. Okay. Jadi kesimpulannya gimana nih As? Tentang satu yang tidak bisa lepas, cinta lama bersemi kembali, hashtag kesepian. Hashtag kesepian. Ya. Kan hari ini kita jadi ngomongin soal loneliness juga ya, karena entah kenapa gue sangat meng-highlight bagian itu, kesendirian itu. Jadi menurut gue, ini mungkin gue nggak tahu ya, menurut gue doang atau gimana. CLBK itu mungkin bisa aja disebabkan oleh itu, karena kita itu terlalu fokus ingin menyenangkan diri sendiri gitu. Jadi kita tuh nggak inget dengan hal-hal lain yang sebenarnya kita udah lakukan di masa lalu, dan sebenarnya itu yang membuat diri kita saat ini gitu. Tapi kita tuh ketika kita balik lagi, mungkin ada di momen kita sendiri, pasti ada kan momen kita merasa kesepian dan sendiri, yang kita pikirin tuh cuma nikmat-nikmat orang lain gitu, nikmat kita di masa lalu, nikmat orang lain yang kita nggak kesampaian. Dan itu sebenarnya itu yang membuat lo tuh mengasihani diri lo lebih-lebih lagi, dan itu yang membuat diri lo rapuh gitu, dan itu mungkin yang membuat lo CLBK juga. Waduh, bisa kan? Pelarian ya. Nah, iya gue tadi mau ngomong pelarian tapi kayaknya jahat banget ya. Coba bisa aja kan. Jadi sebenarnya suatu hal itu lo udah lakukan selama ini dengan apa, kesadaran lo. Cuman karena ketika ada momennya lo sendiri, lo kesepian, lo jadi keinget yang lalu. Coba gue masih sama dia, coba gue bisa sama dia lagi, gue temuin dia lagi deh meskipun dia udah sama yang lain. Hal kayak gitu kan pastinya nggak ini dong, apa ya, tidak dilakukan, tidak disarankan gitu. Nah maksud gue hati-hati dengan rootnya itu, dengan sebenarnya masa lalu tuh bukan CLBK-nya kan, tapi ya lu nggak bisa mengatasi kesepian lu gitu. Menurut gue jangan apa jangan-jangan gue the one that got away CLBK karena kesepian. Apa? Waduh, tidak tahu saya.
Menurut Saya lo tidak tahu. kesimpulan dari Tidak lo tahu. gimana nih? Kalau kesimpulan dari gue, it's okay sebenarnya untuk uh, kesepian, Mhm. dan it's okay sebenarnya untuk CLBK. Mhm. Tapi memahami kalau posisi lu, dan tapi memahami manners yang baik itu seperti apa. Mhm. Karena oke lah, meaning CLBK itu kan sebenarnya ada dua, antara dua-duanya bersemi, dua-duanya bersemi kembali, udah putus dua-duanya bersemi lagi, atau satu orang aja yang bersemi gitu kan, atau Oh, si iya satu orang sih. yang merasakan bersemi, Mhm. iya kan. Mhm. Iya, Tapi iya. dalam konteks dua itu, Mhm. lo harus tahu moral yang ingin lo apa ya, moral yang ingin lo terapkan dalam ingin bersemi kembalinya itu gitu. Konteksnya misalkan kalau di lagu ini kan si pasangan dia yang dulu itu sudah punya pasangan lagi, moralnya Iya, yang lebih baik, benar-benar. moralnya yang baik, oke lah, jalur kuning belum melengkung kalau kata orang, Iya, menghalalkan iya. hashtag stereotip, menghalalkan segala cara gitu. Mhm. Menurut gue itu tidak baik. Itu menunjukkan jati diri lo tuh seperti apa kan. Jalur kuning Iya. belum melengkung, selagi belum nikah sikat aja. Mhm. Itu menunjukkan kalau lo tuh tidak baik gitu loh, maksudnya bersikap gitu. Toh pun kalaupun misalkan si pasangan lo yang dulu ternyata pas punya pacar juga hubungan tidak baik dan toksik, lu tidak berhak juga untuk merusak hubungan mereka gitu loh, biar mereka yang menyelesaikan itu baik-baik berarti gitu. Dan kalau untuk tadi gue bilang merasa kesepian itu tidak apa-apa, karena untuk lu bisa lama-lama belajar dari hal itu, belajar dari rasa kesepian lu, rasa kesendirian lu, itu tuh dari lu bisa menerima itu sebenarnya. Lu menerima kalau lu kesepian. Yeah. It's okay to be lonely. Bukan berarti lu nggak normal, bukan berarti lu nggak waras, bukan berarti lu kayak om-om yang suka ngedeketin anak remaja, enggak gitu juga gitu. Ya kan biasanya sebutannya kayak om-om kesepian tuh. Iya. Ya mungkin om-om melakukan hal itu gitu, maksudnya itu caranya dia untuk memberikan pleasure untuk tidak kesepian, afeksinya dia gitu. Ya mungkin memang dia sendiri pun mungkin memahami gitu kalau memang itu tidak baik, cuman kan it's not our business ya. Yang maksudnya yang harus kita koreksi adalah diri kita sendiri gitu. Itu faktor eksternal yang tidak bisa kita usik gitu. Nah di sini pun menurut gue, dari lu bisa menerima itu, lu baru bisa akan belajar dari hal itu. Ulang. Dari lu bisa menerima itu, di situ pula lu bisa belajar dari hal itu. Kalau lu nggak menerima hal itu, problems itu datang di diri lu, lu gimana bisa belajar, dan lu gimana ingin bisa lebih baik ke depannya untuk tidak sejatuh itu lagi gitu. Benar. Lu pernah, ini obstacle yang ini gue udah pernah melewati. Toh kalau lu pun ketemu rintangan yang hampir mirip, lu udah pernah melewati ini, jadi lu lebih mudah. Tapi kalau lu nggak mau belajar, obstacle jatuh, ketemu gitu lagi ya jatuh lagi. Iya. Benar-benar. Lu malah nggak belajar untuk menghindarinya atau mengatasinya. Jadi it's okay sebenarnya untuk merasa kesepian, CLBK. Cuman balik lagi, lu harus memahami moral yang baik itu seperti apa. Bukan berarti lu menghalalkan segala cara juga. Banyak kok cara. Dengan cara mungkin kayak self improvement, olahraga, terus lo mungkin menjalani hobi-hobi yang lain. Dulu gue sampai ada momen sempat suka wall climbing. Terus sumpah sih seru banget, maksudnya menantang adrenalin. Gue belum pernah. Terus Oke, gue harus coba. Banyak hal yang sebenarnya bisa lo explore selain itu gitu. Cuman karena lo lagi terfokus di situ, jadi lo tidak bisa melihat dunia yang lebih luas gitu. Kalau lo berpikir hanya dalam sudut pandang vertikal,
lu akan end up di situ terus. Lu hanya ngeliat ke atas itu terus, tapi sebenarnya dunia itu nggak hanya tentang vertikal, tapi ada sisi kanan kiri lu, mungkin serong kanan serong kiri atas bawah lalala. Dunia itu lebih luas dari situ gitu. Lebih luas dari hanya sekedar vertikal. Nggak hanya tentang dia, nggak hanya tentang kesepian itu, nggak hanya pleasure lo tuh hanya dari perhatian dari dia gitu. Dunia itu lebih luas dibanding yang kita kira. Deh. Oh, sungguh dalam petuah dari Bung Sandi. Bung Sandi Mungkin kembali. gue mau nambahin dikit. Iya, gue bukannya nggak itu CLBK, maksudnya nggak apa-apa CLBK selama itu masih apa namanya, ya dia masih belum dengan orang lain gitu. Cuman kan kalau dalam lagu ini kan konteksnya ini kan apa, kita Monikung tahu nih. iya, mau ceritanya mau nikung karena dia sendirian. Maksud gue lagi pengen jelasin itu, ketika lu kesepian dan sendirian jangan sampai lu melakukan hal yang udah di luar mannernya gitu. Iya. Oke. Gitu dulu untuk episode kita hari ini. Iya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita @lowtalk.podcast dan YouTube kita lowtalk2. Itu dia untuk episode kita pada hari ini. Yo, Dadah. bye. #mail all the way. #mail all the way. #mail all the way.